Halo semuanya, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita masih membahas materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini adalah bagian kedua. Baiklah, selamat menyaksikan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan nilai sekolah, yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai lingkungan, kemudian ada habitat, kemudian ada interaksi makhluk hidup, itu seperti simbiosis. Simbiosis itu ada 3. Kalian ingat kembali ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, autotrof. Autotrof ini artinya dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, seperti tanaman yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Selanjutnya ada heterotrof. Kalau heterotrof ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti manusia dan hewan. Berikutnya, organisme heterotrof itu dibagi menjadi 3 lagi berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing ya, kambing kan makan rumput. Berikutnya ada karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging-dagingan. Contohnya seperti harimau yang makan daging rusa atau daging kelinci seperti itu. Yang terakhir adalah omnivora. Kalau omnivora ini adalah hewan pemakan segala. Contohnya ayam. Ayam itu bisa makan biji-bijian, bisa makan daging. Nah, seperti itu jadinya ya. Bisa dapat memakan segala. Entah itu tumbuhan atau daging-dagingan. Ya, berikut ini Bu Guru akan menjelaskan lebih detail mengenai jaring-jaring makanan. Nah, untuk mengingatkan, jaring-jaring makanan ini terbentuk dari beberapa rantai makanan. Nah, sekarang silakan disimak berikut ini. Yang pertama, padi. Padi itu dimakan tikus. Tikus dimakan elang. Elang mati, kemudian jasadnya diuraikan oleh jamur. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan, di mana padi adalah produsen, kemudian tikus konsumen pertama, elang konsumen kedua, dan jamur adalah sebagai pengurai. Rantai makanan yang kedua, padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan elang, dan elang mati diuraikan jasadnya oleh jamur. Nah, ini rantai makanan kedua di mana padi itu adalah produsen, burung konsumen pertama, musang konsumen kedua, elang konsumen ketiga, dan jamur adalah pengurai. Berikutnya, rantai makanan berikutnya yaitu padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan oleh jamur. Ini adalah rantai makanan yang ketiga, di mana padi adalah produsen, burung konsumen pertama, elang konsumen kedua, dan jamur adalah pengurai. Yang terakhir yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan jasadnya oleh jamur. Nah, kalau yang rantai makanan terakhir ini, padinya itu adalah produsen, kemudian tikus konsumen pertama, musang konsumen kedua, elang konsumen ketiga, dan yang terakhir jamur sebagai pengurai. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan di mana terbentuk dari 4 rantai makanan.
Berikut ini adalah tabel dari penjelasan gambar yang slide sebelumnya ya. Jadi ada 4 rantai makanan. Kemudian bentuk interaksinya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Di mana konsumennya itu yang terbagi menjadi konsumen pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Kemudian ada keterangannya di mana seperti contoh nomor 1 ini produsennya itu adalah padi, konsumennya ada tikus dan elang, kemudian pengurainya ada jamur. Nah, seperti itu penjelasan mengenai jaring-jaring makanan. Bagi kalian yang masih belum paham mengenai materi bab ini, bisa kalian bertanya langsung lewat GCR atau chat pribadi ke Bu Guru. Nah, untuk tugas-tugasnya, untuk pada pertemuan kali ini akan Bu Guru kirimkan di GCR. Baiklah, Bu Guru akhiri pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, sampai jumpa lagi.